Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisari, NPM 2359201039. Baik, di sini saya akan mempresentasikan studi kasus audit saya, yaitu PT Garuda Indonesia. Baik, langsung saja. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan disusun setiap tahun dan wajib diaudit oleh auditor independen sebagai akuntabilitas pada publik dan investor. Selanjutnya ada kronologi kasus. Yang pertama ada perjanjian. Garuda Indonesia menandatangani kontrak kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi. Yang kedua ada pengakuan pendapatan US 2.239 juta langsung diakui meskipun pembayaran belum diterima. Yang ketiga ada opini audit. Auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan 2018. Yang keempat ada temuan. Masalah pengakuan pendapatan terungkap, laporan keuangan harus direvisi. Inti permasalahan, tanpa pengakuan pendapatan US 239 juta dari PT Mahata, Garuda Indonesia sebenarnya masih mengalami kerugian, bukan laba seperti yang dilaporkan. Audit testing yang seharusnya dilakukan. Pemeriksaan kontrak. Memeriksa kontrak kerja sama dengan PT Mahata Aeroteknologi secara tersusun dan terperinci. Syarat pengakuan. Memastikan semua syarat pengakuan pendapatan telah terpenuhi sesuai standar akuntansi PSAK atau IPRS. Selanjutnya bukti transaksi. Memeriksa bukti transaksi pembayaran dan dokumentasi pendukung relevan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, analisis tren. Melakukan analisis tren pendapatan dan laba untuk mendeteksi anomali atau penyimpangan yang mencurigakan. Audit efisiensi yang seharusnya dikumpulkan. Yang pertama ada bukti internal. 1. Kontrak kerja dengan PT Mahata, faktur penagihan yang diterbitkan, jurnal akuntansi terkait dokumen kebijakan pengakuan pendapatan. Bukti eksternal. Konfirmasi langsung ke PT Mahata, bukti pembayaran dari rekening bank, surat perjanjian resmi yang ditandatangani, dokumen legal pendukung lainnya. Selanjutnya ada dampak kasus. Yang pertama ada reputasi menurun. Kepercayaan publik dan investor terhadap perusahaan anjlok drastis. Auditor mendapat sorotan dan sanksi dari otoritas regulator. Revisi laporan keuangan 2018 harus direvisi dan dipublikasi ulang. Kerugian investor berpotensi mengalami kerugian akibat informasi yang menyelesaikan. Selanjutnya ada pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, audit testing mendalam. Pengujian audit harus dilakukan secara konversif, terutama untuk transaksi bernilai besar. 2. Independensi auditor. Auditor wajib menjaga independensi dari pengaruh manajemen dalam setiap proses audit. Yang ketiga, bukti yang cukup dan andal. Bukti audit harus cukup relevan dan andai, prioritaskan bukti dari sumber eksternal. Yang keempat ada skeptisisme
eksternal, auditor harus mempertahankan sikap kritis dan tidak langsung menerima klaim manajemen. Yang terakhir, kesimpulan. Kasus PT Garuda Indonesia 2018, kasus ini membuktikan bahwa audit testing yang tidak mendalam dapat dihasilkan opini audit yang keliru dan menyesatkan. Kelemahan dan evakuasi audit engines, terutama bukti eksternal, menjadi celah utama yang tidak terdeteksi. Dampak kasus ini sangat luas, merugikan investor, merusak reputasi perusahaan, dan mempertanyakan kredibilitas profesional auditor. Yang terakhir, skeptisme profesional dan independensi audit adalah fondasi audit yang tidak dapat dikompromikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.